Halo majikan, langsung aja karena udah banyak nih yang nyuruh Babu untuk membahas kasus tentang Jeffrey Epstein ini karena lagi viral dan diomongin banyak orang. Jadi mungkin banyak yang pengen relate, pengen tahu dia tuh siapa sih, kasusnya kenapa sih. Dan berhubung Babu juga belum pernah bahas kasus ini ya, karena disclaimer, sebenarnya kasus ini tuh sudah bergulir cukup lama banget, tapi di tiap tahunnya memang ada updatean terus. Nah, yang terbaru nih di bulan Januari kemarin tuh update-nya. Di sini makanya Babu akan rangkumin semua dari timeline awal dan menceritakan penjelasan siapa itu Jeffrey Epstein dengan ya bahasa yang mudah lah biar kita semua ngerti, nggak usah yang ribet-ribet. Jadi video ini memang diperuntukkan buat orang-orang awam yang memang nggak ngikutin kasusnya, bahkan mungkin ya nggak tahu juga karena sibuk padel, sibuk nyiapin bekal anak, sibuk desek-desekan di kereta, ke kantor segala macam, makanya kagak ada waktu lah nyari-nyari tahu gitu ya. Tapi tetep pingin relate kalau diajak ngomong sama orang-orang sekitar. Pokoknya ini satu video Babu jejelin jadi satu semuanya majikan ya. Oke, di sini intinya dulu secara gamblang buat kalian pahami. Jeffrey Epstein ini tuh orang yang punya koneksi dengan berbagai petinggi, penguasa, dan orang-orang kaya banget lah di dunia. Sehingga dia ini seperti dapat kecipratan menjadi orang kaya juga. Definisi orang kaya nggak tanggung-tanggung gengs, karena dia sampai mampu membeli sebuah pulau pribadi. Oke ya. Namun ternyata bagaikan kelakuan orang kaya yang suka aneh-aneh gengs ya, dia pun ini punya rahasia kelam, yaitu suka dengan perempuan di bawah umur. Dan ternyata kelainannya itu sejalan dengan banyak petinggi-petinggi lain yang begitu juga. Dari yang awalnya si Jeffrey ini hanya menikmati untuk dirinya sendiri, sampai dia menjadi semacam mami atau mucikari menjadi penyalur perempuan-perempuan muda ini ke para elit global tersebut yang mempunyai kelainan serupa. Sampai-sampai pulau pribadi yang tadi dibeli itu memang akhirnya dijadikan tempat transaksi pertemuan dan melakukan pesta. Ya begituan lah dengan dirinya maupun klien-klien elit globalnya itu untuk menjual para perempuan-perempuan muda tadi. Yang jatuhnya bisa dibilang ya perdagangan perempuan ya. Soalnya macam-macam yang di sini. Perempuannya ada yang tahu dari awal, tapi ada yang dipaksa dan sampai dijebak. Makanya akhirnya menjadi heboh. Karena pertama, ya namanya perdagangan manusia seperti ini kan kriminal ya. Apalagi dilihat dari usia si perempuan-perempuan muda ini. Dan kedua, nama-nama yang terlibat adalah nama-nama orang besar semua, mulai dari presiden, pengusaha, sampai artis. Kurang lebih berarti ini 11-12 kasusnya seperti P. Diddy ya. Yang semua itu akhirnya bisa terungkap karena ya para korbannya akhirnya satu persatu nih mulai speak up. Habis terungkap, tentunya si Jeffrey ini ditangkap dong. Tapi sebelum dia diadili dan mengungkap kebenarannya, membeberkan siapa-siapa aja kliennya tadi tuh. Karena kan pasti yang paling tahu banyak hal itu ya dia ya sebagai pelaku dan penyalur ke nama-nama besar dari elit global tadi. Tahu-tahu dia malah mengakhiri hidupnya di dalam penjara, gengs. Yang dugaannya kalau dia ini sebenarnya nggak mengakhiri hidupnya sendiri, melainkan dihabisi di dalam penjara tersebut karena tadi banyak nama-nama besar yang takut terungkap kalau si Jeffrey ini sampai speak up. Makanya terus gimana dong, pelakunya udah metong gitu kan, jadi yang membeberkan mengenai semua ini tuh siapa? Makanya korban-korban tadi tuh dikumpulkan dan dimintai kesaksian sama info-info pribadinya dari Jeffrey sendiri tuh yang kebanyakan berupa ada email, SMS, telegram, histori perjalanan pesawat, foto-foto, video segala macam dikumpulin sama kepolisian. Yang dokumennya sendiri itu kurang lebih totalnya ada 3 juta file ya. Nah, dokumen-dokumen ini disebut dengan Epstein Files. Isinya selain tulisan yang dikirim Epstein kepada orang-orang yang terhubung sama dia, ada juga tadi pokoknya lengkap tuh, ada foto, video, dokumen, rekaman telepon, jadwal-jadwal penerbangan dia kemana aja dan sebagainya. Sampai histori dia nih beli apa aja di marketplace gitu ya, itu juga ada. Tapi dengan banyaknya dokumen tersebut ya, tidak semua berarti orang-orang yang tersebut dalam dokumen itu bersalah. Intinya gampangnya gini, misalkan lu lagi ngepoin isi handphone pacar lu karena lu curiga dia selingkuh, jadi lu mau menemukan siapa sih selingkuhan pacar lu gitu ya. Kalian ambil kan nih handphonenya, terus dilihat tuh segala macam isi chat-chatan handphone pacar kalian ngomong sama siapa aja, ngirim gambar apa aja, atau ada voice note apa aja, beli barang di Shopee nih beli apa aja buat siapa gitu loh. Dengan konteks, tapi kan semua hal tersebut bukan berarti itu adalah bukti selingkuhan. Maksudnya karena ini semuanya benar-benar dikumpulin tanpa disaring ya. Mau itu ada chat-chatan sama tukang galon, tukang ojek, sama bos, sama kurir Shopee ya, semuanya ada dimasukin. Yang tugas kalian kan berarti nyortirin satu-satu nih. Makanya kira-kira di balik semua ini tuh ada indikasi yang mencurigakan nggak sih? Ini ada yang selingkuhan beneran nggak sih? Jangan-jangan tulisannya nih tukang galon, tapi ternyata mah ini selingkuhannya begitu. Kok mesra banget bisa cecetan sama tukang galon? Nah, hal itulah yang ada di Epstein File. Karena penuh dengan apa ya, kalimat-kalimat kode-kode rahasia yang mana percakapannya dalam bentuk apapun pokoknya dikumpulin semuanya sampai 3 juta file. Setelahnya semua dokumen-dokumen tersebut dirilis tuh atau dipublish secara umum sampai masyarakat biasa yang seperti kita nih bisa baca tuh apa sih word dari 3 juta file. Lah banyak banget ya habisnya. Tujuannya adalah untuk
transparansi hukum aja, gengs. Karena publik nih menilai kasus ini tuh mungkin seperti ditutup-tutupi ya, atau disembunyikan perkara melibatkan nama-nama dari elit global. Makanya hukum Amerika kayak, nyoh nih baca nih netizen, silahkan tuh cari sendiri, observasi sendiri tuh 3 juta files yang ada. Kita tuh bukan tutup-tutupin, tapi memang lagi mengkurasi hal-hal yang penting dan mencurigakan dari si 3 juta files ini. Lah babu sendiri aja mengkurasi email teman cerita yang masuk aja udah bikin rambut rontok ya, apalagi disuruh bacain 3 juta dokumen. Dari situlah heboh, gengs, karena ya netizen ini jadi bisa mengakses dan membuka semua file tersebut dengan bebas buat baca-baca, begitu kan. Misalkan kalau kepo mau jadi detektif dadakan dan menemukan nama-nama terkenal kayak ada ya Presiden Amerika, Leonardo DiCaprio, Elon Musk, Bill Gates, yang gitu-gitu yang semua orang tahu gitu loh. Sampai-sampai orang Indonesia juga ada namanya di file-file tersebut kayak Pak Haritanu Sudibyo, terus sampai Bu Sri Mulyani gitu loh. Pada cocok logi ya, namanya jadi detektif dadakan kan. Gini maksudnya, kasus utama yang di-highlight dalam masalah Jeffrey Epstein ini kan sebenarnya ada pelecehan dan perdagangan perempuan muda yang di bawah umur ya maksudnya ya. Tapi nama-nama yang ada di dalam Epstein Files itu bukan berarti terlibat dalam hal itu, dalam apa sih pelecehan dan perdagangan tadi. Karena kan tadi kita udah omongin ya, semua histori percakapan dari Epstein dari media platform apapun kepada siapapun dikumpulin jadi satu. Jadi mau dia lagi ngomongin urusan politik atau di bidang kerjaan atau cuma gosipin orang, ngobrol casual segala macam, semuanya ada dalam satu file itu. Makanya bukan berarti kalau ada nama seseorang atau nama tokoh yang tersebut di dalam dokumen file Epstein, itu tuh berindikasi dia juga berbuat kriminal dengan Epstein. Bisa aja si Epstein lagi ngobrolin saham bisnis atau lagi ngomongin sesuatu yang nggak ada hubungannya dengan kejahatannya dia gitu loh. Tapi media ini kan kalau nggak heboh nggak seru ya. Apalagi netizen yang suka bikin konten kayak, ternyata orang ini masuk ke dalam Epstein File. Seolah-olah kayak menggiring orang itu pelakunya. Nggak begitu, gengs. Paham ya sampai sini ya? Makanya kasus ini tuh memang masih ditelusuri dan dipilih-pilih lagi nih nama-nama yang benar terlibat dalam perdagangan perempuan dari 3 juta files itu tuh siapa sih? Intinya seperti itu, majikan. Nah, terus ditambah lagi ada nih bumbu-bumbu penyedap di mana hal yang dilakukan Epstein itu tuh dikait-kaitkan dengan Illuminati atau pemujaan setan. Karena kan ini hitungannya perkumpulan elit global ya, di mana anak-anak di bawah umur itu macam dijadikan tumpal sama mereka. Lah seru dong jadinya orang-orang kayak denger begitu ya. Cuma kalau di part itu memang jatuhnya semacam ke konspirasi yang mengacu ke hal goib, bukan kriminal. Ya secara garis besarnya begitu, majikan. Nah sekarang kalau kalian masih sibuk, misalkan lagi mau lanjut gosrek kamar mandi atau mau masak sayur lodeh kagak bisa ditinggal lama-lama, sak mangga udah silahkan. Karena udah paham dan nggak penasaran dan bingung lagi mengenai garis besar dari kasus Epstein. Tapi kalau kalian mau tahu detailnya bagaimana, yuk kita mulai dari backgroundnya sih Jeffrey Epstein ini. Abis itu kita masuk ke timeline kejadian sama info-info penting yang menurut Babu nih seru untuk dibawain. Karena kalau semuanya dibawain lah sampai doer gitu ya bibir kita, bahas 3 juta file, lu ada gila-gilanya lu. Jeffrey Epstein ini lahir pada tanggal 20 Januari 1953 di Brooklyn. Dia anak pertama dari 3 bersaudara. Si Jeffrey ini, kita manggil Jeffrey aja lah ya. Dia anaknya pinter loh, gengs, dan berasal dari keluarga yang berkecukupan, tapi biasa-biasa aja sebenarnya, bukan old money, keluarga standar. Dia ini sempat kuliah, tapi nggak sampai lulus. Yang sebabnya sih kita juga nggak tahu ya, karena bukan dia bodoh, dia pinter. Mungkin kayaknya dia nggak suka aja dengan metode pengajaran di perkuliahannya tersebut. Namun walaupun dia jatuhnya nggak sarjana, tapi ini dia bisa diterima saat dia ngelamar jadi guru fisika dan matematika di sebuah sekolah namanya Dalton School di Manhattan, New York. By the way, sedikit informasi, waktu zaman sekitar 1970-an, Dalton School ini tuh termasuk sekolah yang ternama, yang bagus, yang elit. Jadi dengan diterimanya si Jeffrey ini yang bukan lulusan S1, sebenarnya itu tuh dipertanyakan sama banyak orang, loh kok bisa ada guru yang ngajar di situ tapi dia sendiri bukan S1, kan lucu ya. Tapi mungkin waktu itu orang-orang berpikirnya ya si Jeffrey ini pintar, jadi ya udahlah dia ngajar. Lalu pada 1976, Jeffrey ini tuh pindah kerja di dunia perbankan, yang mana hal itu juga karena dia dapat koneksi dari orang tua murid di Dalton School tadi. Intinya sejak jadi guru di sana kan dia jadi punya banyak koneksi nih, perkara itu sekolah bergengsi, sekolah elit, mohon maaf sendawa. Jadi para orang tua muridnya pasti kaya semua. Dan untuk bisa masuk ke perusahaan perbankan yang barunya ini nih, akhirnya si Jeffrey berbohong dengan memasukkan ijazah S1-nya karena kan dia kagak punya. Tapi awalnya nggak ada yang curiga karena ya lagi-lagi tidak bisa dipungkiri kalau dia memang pintar. Namun lama-lama akhirnya mah ketahuan juga. Tapi walaupun ketahuan dia masukin ijazah, si Jeffrey
Jeffrey ini nggak dipecat, tetap aja dipekerjakan. Lagi-lagi hal ini menjadi tanda tanya besar. Apakah karena otaknya memang cespleng jadi ya perusahaan bodoh amat lah masalah ijazah? Atau karena Jeffrey ini memegang sebuah rahasia perusahaan yang nggak boleh bocor kemana-mana jadinya di-keep, nggak dipecat? Karena singkat cerita, abis sudah belajar banyak di dunia perbankan tuh, serta dia juga mendapatkan koneksi yang baru juga pastinya, Jeffrey ini tuh mulai membuat financial consultant-nya sendiri di tahun 1991. Tapi dia tetap masih berhubungan baik dan bekerja sama dengan kantor sebelumnya tadi. Ya karena kan koneksi-koneksi dari klien-klien besar itu semuanya dari kantor lamanya ya. By the way, financial consultant itu sendiri adalah konsultan keuangan, gengs, yang tugasnya memang mengelola uang suatu perusahaan atau perorangan yang duitnya banyak banget lah. Sampai harus diatur gitu. Kalau kita kagak punya duit ya, apa yang mau dikelola? Intinya biar duit-duit itu tuh bisa muter untuk investasi, mengelola resiko, dan menyusun strategi pajak nih. Biar jadi dari orang kaya tambah kaya raya lagi sampai bisa leha-leha. Nah, di mana di tahun 1988, dia ini punya salah satu klien yang paling kaya ya, yang pernah dia pegang itu bernama Leslie Wexner. Si Wexner ini sendiri adalah CEO dari perusahaan namanya L Brands, di mana L Brands ini tuh yang punya Victoria's Secret, Bath and Body Works, Abercrombie Fitch, pokoknya salah satu perusahaan besar di bidang garment yang ada di Amerika, gengs. Gampangnya Leslie Wexner ini adalah orang kaya yang hartanya kagak ngotak saking kayanya ya. Nah, si Jeffrey ini bisa megang jadi financial consultant orang sekaya itu macam kayak kecipratan. Karena tahu-tahu si Jeffrey ini juga jadi kaya raya banget. Bahkan si Jeffrey ini memang katanya sampai dikasih kekuasaan penuh sama si Wexner ya untuk menangani seluruh bisnisnya itu. Karena brand-brand yang dipegang sama L Brands tadi itu kan cukup banyak. Nah, setelah itu si Jeffrey ini juga kenalan dengan seorang wanita yang akhirnya menjadi pasangannya dengan konteks kumpul kebo ya kagak nikah ya, bernama Ghislaine Maxwell. Di mana si Ghislaine ini tuh backgroundnya anak orang kaya raya juga, kaya raya banget gengs. Bapaknya itu tuh Robert Maxwell yang punya perusahaan media besar. Tapi di tahun 1990-an perusahaan ayahnya ini tuh goyang bangkrut. Nah, si Ghislaine ini mungkin kagak mau ya ikut dalam kebangkrutan ayahnya dan jadi hidup nelangsa setelah dari kecil nih hidupnya mewah-mewah. Makanya dia melihat si Jeffrey ini lagi jaya-jayanya ya. Ghislaine pun mendekati si Jeffrey biar ya terus-terusan bisa hidup mewah lagi, menolak miskin. Nah, kita balik lagi ke Jeffrey sama Wexner tadi. Semua orang tuh sampai bertanya-tanya mengenai hubungan mereka berdua. Kayak, kenapa sih si Wexner ini bisa sejor-joran itu ke si Jeffrey? Karena saking deket dan percayanya si Wexner ke Jeffrey, temennya Wexner yang menjadi rekan kerjanya selama bertahun-tahun, bahkan sebelum si Jeffrey itu hadir di kehidupannya si Wexner, itu dipecah sama Wexner karena si temannya ini kayak nggak sependapat dengan ide-ide atau keputusan dari yang Jeffrey buat. Jadi segitu disayang dan dibelainya si Jeffrey sama si Wexner. Istilahnya kayak keiket banget si Wexner sama si Jeffrey ini, ada apa? Kan begitu ya pertanyaannya ya. Makanya di part ini memang menjadi konspirasi tersendiri. Kenapa si Wexner ini bisa sebegitunya tuh ke Jeffrey? Apakah ada hubungan aneh karena memang sampai dibilang mereka tuh punya hubungan spesial? Atau si Wexner kena gendam apa gimana kali ya? Jawabannya nggak ada yang tahu, gengs, nggak pernah terjawab. Pokoknya ujung-ujungnya memang si Jeffrey ini menjadi orang kepercayaannya si Wexner yang ditugaskan buat bikin semua keputusan bisnisnya. Padahal kalau kata orang-orang terdekat si Wexner ini tuh sifatnya cukup apa ya? Nggak percaya sama orang begitu loh. Sampai dari awal nih banyak hal yang suka dia kerjakan sendiri karena segitu nggak percayanya sama orang, apalagi ngomongin uang dan keputusan bisnis. Lah kalau tahu-tahu semenjak si Jeffrey hadir semuanya malah diserahkan ke si Jeffrey. Cukup aneh makanya memang. Dan ditambah kurang aneh apa nih? Si Wexner ini ngasih sebuah properti rumah di Manhattan buat si Jeffrey tinggal, yang mana memang bersebelahan sama rumahnya Wexner sendiri, biar sedekat itu. Yang sejak saat itu memang si Jeffrey ini muncul bagaikan OKB, orang kaya baru yang menyita perhatian, gengs. Karena dia sering muncul tuh dengan tokoh-tokoh ternama old money gitu, macam ya Donald Trump, Bill Gates, Bill Clinton. Jadi kan orang-orang yang ngeliat kayak kepo lah. Ini siapa ya? Kok tiba-tiba ada di circle orang-orang kaya ini yang notabene rata-rata kan semuanya pebisnis nih. Pas dicari tahu si Jeffrey ini kagak punya bisnis apa-apa. Ya perusahaan finance konsultannya itu sih bisnis, tapi dengan kekayaan yang dia punya kayak gak masuk akal aja, cuma dari perusahaan finance konsultan sampai bisa beli pulau segala macem ya kali. Istilahnya nih macam kayak orang kaya baru dari hasil titipan mungkin uang money laundry segala macam ya. Tapi kan pertanyaan kalau begitu, siapa yang naruh uang ke dia tuh segitu banyaknya? Karena dia sampai punya 5 rumah atau 5 properti yang nggak main-main. Pertama, mansion di Manhattan tadi yang memang dikasih sama si Wexner ya. Lalu ada resort namanya Zorro Ranch di New Mexico. Ada juga rumah mewah gede banget di Palm Beach, New York. Lalu ada apartemen mewah di Paris. Dan yang paling bombastis ya sampai dia punya pulau pribadi tuh di Karibia yang disebut Epstein Island. Jadi wajar kan orang-orang bertanya-tanya, ini si Jeffrey siapa sih sebenarnya sih? Karena kalau dilihat dari histori keluarganya kan bukan old money. Dilihat dari bisnisnya juga bisa dibilang nggak ada, nggak gede. Lo kok banyak bener duitnya, pesugihan apa bagaimana dia? Ya pokoknya tiba-tiba si Jeffrey ini muncul dengan image yang udah sejajar dengan para orang-orang kaya ternama tanpa diketahui sumber kekayaannya nih berasal dari mana. Semisterius itu.
Sampai-sampai tahu-tahu di tahun 1996 ada seorang wanita nih berusia 17 tahun bernama Maria Farmer yang kerja di rumahnya si Jeffrey yang ada di Manhattan. Dibilang ART tapi ini ART-nya ART spesifik, ART elit. Karena dia bukan yang tugasnya bersih-bersih, tapi khusus di bagian ngurusin seni macam lukisan, patung segala macam gitu kan. Namanya di rumah orang kaya, barang-barangnya mahal-mahal semua. Pokoknya ini tuh kita ngomongin orang kayanya tuh yang kayaknya tuh gemari paloh jinaut gitu, sampai ambiar-ambiar duitnya. Dan memang si Maria ini tuh anak seni basicnya ya. Nah si Maria ini mengaku telah diperkaos oleh Jeffrey. Tapi caranya nggak gerasak-gerusuk. Gimana awalnya Maria ini diajak ngobrol sama si Ghislaine, pacarnya si Jeffrey. Diajak ngobrol biasa, ditanya-tanya mengenai keluarga segala macam, mengenai hobinya, ya standar lah. Nah di situ makanya Maria ceritakan kalau dia punya adik nih namanya Annie. Si Annie ini sebenarnya juga pengen sekolah seni, tapi gimana ya kagak ada duit. Makanya si Ghislaine nawarin, ya udah bilang aja ke Jeffrey nanti dibantu. Macam kayak Jeffrey ini pasti mau jadi donatur. Singkat cerita si Annie disuruh ketemu si Jeffrey, diiming-imingin mau disekolahin seni. Tapi waktu itu si Jeffrey lagi ada di resortnya yang di Zorro Ranch tuh yang ada di New Mexico. Pokoknya sama si Ghislaine akhirnya si Annie diantarin ke sana tuh. Yang ternyata itu kan resort gede banget ya, tapi kok di sana cuma ada mereka bertiga doang, si Jeffrey, Ghislaine sama si Annie. Habis mereka ngobrol-ngobrol, si Annie ditawarin buat dipijet sama si Ghislaine, kayak mau diajarin pijet begitu loh. Kalau pijet-pijet orang kaya tuh begini caranya. Nah si Annie nurut-nurut aja, karena kan yang mijet awalnya si Ghislaine ya, sama-sama cewek mereka. Alasannya katanya ya biar Annie relax dan mengetahui lah merasakan pijat ala orang kaya cenah. Tapi ternyata yang nggak usah kita detailin ya, ujung-ujungnya dia dilecehkan sama si Jeffrey. Yang intinya sama proses itu tuh dibantu sama si Ghislaine yang mengoper korbannya ke Jeffrey. Bener-bener pasangan gila. Saat itu si Annie nggak bisa ngelawan karena takut, dia masih remaja di tempat yang luas begitu, mau kabur juga kabur kemana. Sampai akhirnya pelecehan itu terjadi dan setelah selesai dia dipulangkan. Habis itu ya dia memang nggak ngadu ke Maria juga karena masih trauma dan takut. Nah setelahnya si Maria lah yang mendapatkan pelecehan yang sama. Modusnya juga dibawa ke ruangan pijit dan ternyata di situ dia dilecehkan sama si Jeffrey. Barulah Maria tahu kalau sebelumnya jangan-jangan adiknya Annie diperlakukan hal yang sama. Bener, makanya mereka akhirnya laporlah ke kepolisian, tapi tidak ditanggapi sama polisi. Apalagi ternyata pihak Jeffrey sama Giselle ini juga tahu kalau Maria sama Annie lapor. Jadi mereka memang punya orang dalam di kepolisian gitu, gengs. Ya duit berbicara ya. Sampai-sampai Maria sama Annie diancam-ancam lah. Ya takutlah mereka berdua diancam sama orang sebesar itu. Besar dalam arti kekuasaan dan duit ya. Lalu setelahnya juga ada cerita nih, model bernama Alicia Arden. Waktu itu dia lagi casting untuk model Victoria's Secret yang memang merupakan perusahaan dari Wexner kan. Nah si Jeffrey ini sosokan bilang bisa memuluskan jalannya Alicia biar kepilih. Dipanggillah si Alicia ke rumahnya, dimana si Jeffrey ini meminta Alicia untuk memijitnya dalam keadaan tidak berbusana. Intinya Alicia nggak mau, dia kaget kan merasa dijebak, bilang mau ngomongin tentang menjadi model, kok pas datang tau-tau si Jeffrey lepas baju gitu minta dipijet. Dan sama seperti sebelumnya, saat Alicia ini lapor ke polisi, laporannya itu tidak pernah ditanggapi. Ditambah, dia juga mendapatkan ancaman untuk diam, bungkam, disuruh tutup mulut. Yang mana ternyata memang modusnya Jeffrey ini tuh sering mengajak perempuan-perempuan muda ke tempatnya dan menyuruhnya untuk memijit tanpa busana. Jadi rata-rata semua ini adegannya disuruh pijet ya. Untuk lokasi tempatnya memang beda-beda, geng, saking banyaknya. Kan tadi kita udah bilang dia punya 5 properti tuh. Yang di masing-masing tempat pernah ada kejadian yang melibatkan para wanita-wanita muda di bawah umur 18 tahun. Yang berarti sih Jeffrey ini memang pedompil begitu ya kita plesetin ya, memang suka sama anak-anak di bawah umur. Dan yang namanya orang ya, akhirnya perempuan-perempuan tersebut ada yang mau karena yang namanya juga dibayar, tapi ya banyak juga yang berusaha menolak, cuman ujung-ujungnya mah dipaksa, diancam juga setelahnya. Dan gilanya ini tuh berlangsung hampir setiap hari, gengs. Jadi setiap hari ada aja tuh cewek-cewek baru yang datang ke tempatnya si Jeffrey. Kategorinya ada dua. Ada yang tahu dari awal, ya tahu karena mau dibayar. Tapi ada juga yang nggak tahu alias dijebak. Nah kalau yang nggak tahu ini, pasti kan awal-awal tuh diiming-imingi sesuatu pekerjaan atau ya hal-hal macam si Annie tadi tuh mau disekolahin segala macam. Namanya diundang sama orang kaya ke rumahnya ya, si perempuan itu pasti akan datang. Nah sampai di sana dia disuruh mijet tuh dengan bayaran kurang lebih $200. Tahun 1990-an itu cukup besar untuk mijet ya, dibayar $200. Dan setelahnya misalkan si perempuan ini namanya A. Awalnya dia nggak mau, dipaksa, ketakutan jadi mau, ya tetap dibayar. Setelahnya A ini akan disuruh nyari temannya lagi untuk datang. Dengan imbalan kalau temannya mau nih, si A akan dapat komisi. Yang mana hal itu men-trigger si A untuk, ya udah mendingan gua cari orang lain gitu ya. Toh abis ini gua nggak diapa-apain tapi tetap dapat duit kan. Menjadi penyalur doang begitu. Ya begitu pun seterusnya gengs. Nanti A ngajak B, si B ini udah mijit gitu kan. Lumayan dapat $200 sejam gitu. Besoknya B ketagihan, habis itu B disuruh nyari lagi.
ngajak si C, besoknya C dateng. Jadi macam kayak MLM nyari downline cenah. Makanya dibilang tadi hampir tiap hari ada aja tuh perempuan muda yang baru-baru datang ke tempatnya si Jeffrey. Beda-beda terus karena sistemnya begitu. Gak kebayang berarti si Jeffrey ini begituan tiap hari. Sakit banget ya. Dan rata-rata mereka yang mau tadi tuh juga makin getol kan, makanya nyariin perempuan muda lain. Soalnya dia tahu dia bakal dapat komisi kalau bisa memberikan perempuan baru ke Jeffrey. Jadi kayak kerjaan jatuhnya, makanya kita bilang nyari downline. Makanya akhirnya banyak kejadian remaja-remaja yang menjebak temannya sendiri. Misalkan si A tadi tuh udah nyari-nyari gitu kan, kagak ada yang mau. Jadinya udah dia bohong bilang ke temannya itu untuk ya udah temenin aku yuk ke sini ke rumah ini. Ya ternyata pas di rumahnya Jeffrey disodorin lah itu temannya, dijual ke si Jeffrey. Ya semua demi uang begitu kan. Kalau begitu teman anjing ya. Dan semua hal itu tetap ada campur tangannya si Ghislaine dulu sebagai kuratornya. Jadi dilihat-lihat dulu nih ceweknya sesuai kriterianya si Jeffrey apa enggak, dari backgroundnya gimana. Karena rata-rata memang para korbannya ini adalah para perempuan yang orang tuanya bisa dibilang apa ya, miskin atau bermasalah. Pokoknya dipastikan nggak punya power untuk ngelawan lah. Jadi cewek-cewek itu tuh ketemunya sama si Ghislaine dulu sebelum akhirnya disodorkan ke si Jeffrey. Gila ya punya pasangan dajal begini ya. Sebanyak itu perempuan-perempuan yang pernah masuk ke rumahnya si Jeffrey untuk disuruh mijet, dan kalau nolak tetap ujung-ujungnya dipaksa, mereka akhirnya nggak lapor polisi gengs karena takut mendapatkan ancaman juga. Ya gimana sih, pasti pikirannya melawan orang sekaya Jeffrey mungkin percuma. Jadi mereka lebih memilih diam dalam traumanya masing-masing. Nah semua berjalan tuh sampai tahun 2005 coba. Tiba-tiba kepolisian di Palm Beach itu mendapatkan laporan dari orang tua yang kaget, katanya kok ini anak saya punya $200, banyak banget tuh kan tahun segitu. Dan pas ditanya anaknya nih ngaku kalau dia diundang ke rumahnya si Jeffrey dan di sana dia disuruh mijet plus begitu ya, nggak pakai busana segala macam, terus memang dibayar $200. Yang mana ternyata anaknya ini tahu kalau udah ada banyak yang melakukan itu. Maksudnya remaja-remaja lain di sekitar sini juga pada begitu, Bu. Abisnya kan ini dari mulut ke mulut ya, tadi nyari downline segala macam. Lah berarti kan udah banyak, sungguh meresahkan, makanya orang tuanya lapor polisi. Di situ akhirnya polisi pun mengecek, menggeledah rumahnya si Jeffrey yang ada di Palm Beach tadi di bulan Oktober 2025. Karena kan tadi laporannya memang dari orang tua di wilayah Palm Beach ya. Mengejutkannya di sana tuh banyak terpasang foto-foto dari para perempuan muda yang memang pernah dipakai sama si Jeffrey, gengs. Dipajang semuanya macam kayak koleksi. Apa kabar dunia? Serem banget. Namun ya koneksi Jeffrey ini kan banyak ya. Jadi penggeledahan itu tuh sepertinya memang sudah bocor. Sempat dia ketahui dulu sebelum polisi datang. Jadi memang dari awal sepertinya Jeffrey ini kan punya orang dalam kepolisian yang pastinya itu cepu kayak bilang, ini kita mau gerebek rumah lu begitu loh. Makanya banyak banget file-file yang ada di komputer maupun CCTV yang ada di rumah itu tuh udah dihapus-hapusin atau dihilangkan. Cuma ternyata tetap aja ada yang tertinggal karena ya mungkin buru-buru ya ngumpetin semua bukti-bukti itu, nggak sempat waktunya. Dan ada yang tertinggal tadi tuh foto-foto yang dipajang di tembok tadi, sama ada salah satu laptopnya si Jeffrey yang masih ada tuh isi data-data dari para perempuan yang pernah datang ke rumahnya. Mulai dari nama, nomor telepon, alamat, sampai sekolahnya lengkap, geng. Makanya dari bukti-bukti yang ditemukan itu, si Jeffrey ini langsung dilaporkan secara resmi atas kasus pelecehan kepada para perempuan muda. Namun di sini yang Babu kurang paham juga ya, namanya juga uang berbicara. Dimana saat persidangannya berlangsung, dakwaannya tuh berubah, gengs. Dari awalnya tadi tuh pelecehan ya, menjadi ajakan untuk berhubungan kepada wanita di bawah 18 tahun. Jadi kan terdengarnya lebih soft gitu, awalnya pelecehan jadi ajakan. Makanya tuntutannya juga lebih soft, lebih ringan, di mana Jeffrey dijatuhi hukuman penjara selama 13 bulan di tahun 2008. Cuma ujung-ujungnya kayak kasus-kasus di Wakanda, lagi-lagi duit berbicara. Yang mana anehnya hukumannya itu nggak bener-bener si Jeffrey di penjara. Di penjaranya itu cuma 3 bulan. Itu pun juga katanya di dalam penjara dia diperlakukannya itu spesial. Yang setelah itu dia ditahannya di rumah sendiri alias menjadi tahanan rumah. Jadi di penjaranya di dalam rumah kagak boleh keluar-keluar sampai 10 bulan ke depan. Kan tadi 13 bulan. 3 bulannya di penjara beneran, 10 bulannya di rumahnya sendiri. Aneh banget kan? Udahlah enak lah rumahnya rumah gedungan, rumah kayak elit semuanya ada. Tetap aja loh banyak saksi mata yang melihat si Jeffrey ini keluar-keluar kemana-mana. Tahu-tahu dia kelihatan ada di hotel, di mana. Sampai pernah terlihat di Bali juga, gengsen. Seharusnya kan dia kagak boleh kemana-mana ya. Apa kabar dunia? Ya semua itu terjadi karena pada saat itu dia memang masih bisa dibilang berkuasa banget atas kekayaannya. Jadi banyak pihak-pihak yang bisa dia bayar, dan sosial media kan belum segencar sekarang gitu ya. Tekanan publik tuh nggak setinggi sekarang. Tapi di titik ini kita mau ngomongin sebenarnya si Jeffrey berarti udah pernah ditangkap ya gengsnya. Tapi ya begitu, walaupun dijatuhi hukuman cuma 13 tahun penjara, ujung-ujungnya nggak bener-bener ditahan. Sampai udah si Jeffrey kan bebas nih. Setelah itu namanya sempat hilang
nih, maksudnya nggak ada yang ngomongin atau ngungkit-ngungkit masalahnya si Jeffrey lagi. Hingga di tahun 2014, beberapa korbannya si Jeffrey akhirnya menggugat lagi, gengs. Mulai dari awalnya satu orang yang speak up gitu kan, ujung-ujungnya jadi berentet panjang karena merasa, oh dia speak up, aku juga ah. Karena mungkin gini, yang di tahun 2008 yang dia ditangkap itu, karena kan awalnya laporan dari orang tua korban, yang pas diselidiki di rumahnya bener tuh, banyak bukti-bukti. Ya udah dia ditangkap kan, walaupun cuma 13 bulan penjara. Nah di tahun 2014-nya, karena korbannya memang sebanyak itu, orang-orang yang tadinya masih remaja, masih di bawah umur, itu masih pada takut, tapi sekarang udah pada gede, mereka baru punya keberanian lah untuk melaporkan tentang kejadian dari yang masing-masing mereka alami. Karena selain udah pada gede, mereka juga mungkin merasa lebih kuat aja ya, karena setelah satu orang tadi itu speak up, mengekor lah jadi banyak orang yang ikut lapor juga. Yang kali ini gugatannya bukan hanya pelecehan saja, tapi menjual anak-anak di bawah umur yang disalurkan kepada orang-orang penting ternama. Istilahnya tadi tuh perdagangan seksual kepada para elit global. Makanya dari sini banyak nama-nama yang tersangkut. Karena berarti para orang-orang kaya ini tuh punya kelainan yang sama, suka sama wanita di bawah umur. Gak cuma Jeffrey doang, tapi orang-orang besar lainnya, makanya geger. Dan hal itu juga seakan menjawab kenapa si Jeffrey ini bisa terlihat dekat dengan orang-orang penting tersebut dari foto-foto yang beredar selama ini ya. Karena ternyata dugaannya mereka ini memang punya bisnis gelap. Tapi kalau dengan orang-orang penting tersebut, tempat eksekusinya adalah di pulau pribadinya si Jeffrey yang ada di Karibia itu, gengs. Karena tentunya mungkin lebih private dan gak ada akses untuk orang luar buat bisa mantau ya, untuk bisa melihat. Jadilah pulau Epstein itu semacam dijadikan buat tempat transaksi dari para orang-orang ternama ini. Tapi balik lagi ya, kekayaannya si Jeffrey sampai bisa beli pulau itu juga masih diselidiki nih, duitnya tuh bersumber dari mana, woi, bisa beli pulau begitu. Nah, karena jadinya menggunung nih laporannya, ya efek domino ya, dari satu orang lapor semua ikutan, akhirnya kasus ini makin besar. Bener-bener akhirnya sampai diusut tuntas, karena ini udah susah untuk ditutup-tutupin lagi ya. Biasa, no viral no justice template. Akhirnya di bulan Juli 2019 ditangkap lagi nih si Jeffrey nih dengan dakwaan yang kali ini lebih serius dari penangkapan sebelumnya di 2008 ya. Karena tuduhannya sekarang adalah perdagangan seksual yang melibatkan guys di bawah umur dan melibatkan juga nama-nama orang terkenal. Karena ini bukan tentang si Jeffrey pribadi yang minta pijit plus-plus lagi, tapi dia yang ngasih atau menjual si wanita-wanita ini ke orang-orang penting. Makanya jatuhnya perdagangan. Yang langsung heboh bertanya-tanya emang siapa aja kliennya yang beli perempuan-perempuan itu. Nah, berhubung disebutkan kalau transaksi perdagangan tersebut tuh dilakukannya di pulau pribadinya si Jeffrey, jadilah orang-orang yang pernah ke sana yang tahu sebenarnya ada urusan apa, pastinya langsung ikut dicurigai sebagai kliennya, begitu loh gengs. Namun, sebelum si Jeffrey ini diadili untuk kasus yang lebih besar tersebut dan membeberkan nama-nama kliennya siapa aja, pada tanggal 10 Agustus 2019, dia yang posisinya udah ditahan ya untuk menunggu persidangan, tahu-tahu ditemukan mengakhiri hidupnya sendiri dengan spray kasur yang dijadiin kayak tali gitu ya, paham ya, nggak usah kita jelasin ya. Ya cuma dari sini muncul konspirasi, kalau dugaannya dia melakukan itu antara dia takut diadili dan dihukum berat, yang tapi seharusnya dia nggak menyerah segampang itu juga sih. Secara duitnya kan banyak banget ya, dan punya banyak koneksi juga yang mungkin bisa membantunya. Nah makanya dugaan selanjutnya adalah dia memang sengaja dihabisi oleh orang-orang yang takut namanya terseret dan terbongkar sebagai klien dari perdagangannya si Jeffrey itu. Sedangkan si Kunti Giselle tuh, pacar si Jeffrey, itu kan juga punya andil ya. Karena korban-korbannya itu rata-rata semuanya ketemu sama dia dulu sebelum dioper ke Jeffrey. Banyak juga yang dia grooming dulu, gengs, apalagi buat dijual ke para elit global ya. Jadi nggak langsung ucuk-ucuk ketemu terus langsung dijual, enggak. Orang tuanya dideketin dulu, diajak kenalan. Bener-bener kayak dijanjikan ini anaknya mau saya orbitkan, gitu-gitu loh, di grooming pokoknya. Ternyata dijual buat elit global. Makanya si Kunti Giselle akhirnya divonis 20 tahun penjara. Nah tapi karena si Jeffrey-nya udah kagak ada ya, namun korbannya ini banyak banget, dan sebenarnya kan pelakunya berarti bukan Jeffrey doang. Selain si Kunti Giselle, ada juga nih klien-klien orang penting yang terlibat yang tentunya juga harus dihukum. Karena kan jatuhnya transaksi perdagangan wanita di bawah umur mereka yang beli. Udah tahu itu legal, ngapain lu lakuin, kan begitu. Makanya kasus ini tuh masih berjalan untuk menguak nama-nama orang yang terlibat. Cuma karena ini ya nama-nama orang besar ya, pastinya nggak semudah itu, alias pasti alot. Makanya file Epstein sendiri atau dokumen-dokumen yang dipegang pengadilan itu dibeberkan secara transparan kepada publik ya di November 2025. Nah makanya mulai dari November itu memang geger. Karena gimana sih orang-orang jadi bisa dengan bebas mengakses semua file dan baca-baca tuh hal-hal pribadi yang memang ditulis dan dilakukan sama si Jeffrey. Mulai dari email, catatan penerbangan, materi foto, video, dan panggilan komunikasi. Tapi ya sebenarnya meskipun dipublish dan ngomongnya menjunjung transparansi, menurut Babu nih ya sebenarnya nggak transparan-transparan amat. Karena banyak nama-nama atau kalimat-kalimat di hampir semua dokumennya tuh disensor
disensor dengan kayak blok hitam. Yang alasannya katanya masih ditelusuri lah sama pihak yang berwenang menjaga nama baik, kan belum tentu asas praduga tak bersalah begitu loh. Namun yang bikin orang-orang marah itu adalah nama-nama dari korban justru dibeberin gamblang, nggak ada kotak hitam sensornya. Lah apa kabar dunia emang? Balik emang ya. Pokoknya yang bikin heboh tuh nama-nama yang keseret ada Prince Andrew yang merupakan adik dari Raja Charles III. Dalam dokumen di file Epstein katanya Prince Andrew ini tuh pernah memangsa 3 gadis di bawah umur untuk berhubungan sama dia. Jadi ada 3 gadis yang berbeda di 3 tempat yang berbeda pula. Jadi 3 kali kejadian udah begitulah. Terus ada juga Bill Clinton, mantan presiden Amerika, yang kedapatan berkunjung beberapa kali ke pulaunya si Jeffrey. Makanya kan dicurigain, soalnya siapapun yang ke pulau itu pasti dicurigain. Dengan konteks ya kagak tahu juga soalnya ngapain di sana. Apalagi kesannya nggak cuma sekali, beberapa kali, kayak betah banget tuh ke situ terus. Lalu ada juga DT gitu ya, Pak Donat aja kita ngomongnya. Ya memang ini adalah salah satu orang yang sangat terlihat sohib banget sama si Jeffrey dari dulu. Karena terlihat tuh banyak foto-foto kebersamaan mereka di berbagai kegiatan, kayak sering banget ketemu. Dan memang sebelum kasus ini mencuat, awal-awal Pak Donald ini tuh bilang kalau dia sama Jeffrey memang udah temenan lama. Tapi pas kasus ini tuh mencuat, si Pak Donald ini malah bilang kayak, ya kita emang temenan, tapi udah lost kontak lama kok, cuci tangan cenah. Ya pastinya dia lagi menjabat sebagai presiden nggak mau dilibatkan ya. Terus ada juga Stephen Hawking, seorang ilmuwan terkenal yang pernah ke pulaunya Jeffrey, gengs. Tapi ya lagi-lagi nggak tahu ngapain di sana. Pokoknya siapa aja yang ke situ kan dicurigain udah. Pokoknya semua file-file tersebut tuh dipublishnya bertahap ya, gengs ya. Dari bulan November, terus ke Desember, terus yang terakhir tuh Januari tanggal 30 kemarin. Yang total hampir ada 3 juta file dokumen. Makanya banyak nama-nama baru yang muncul di file-file yang baru dipublish tersebut. Kayak ada Leonardo DiCaprio, ada Bruce Willis, sampai Haritanu Sudibyo sama Bu Sri Mulyani juga adik. Tapi ya nama-nama ini kayak yang tadi udah Babu jelasin di awal banget. Tidak otomatis berarti punya keterlibatan kriminal atas kasusnya si Jeffrey. Dimana nama-nama itu hanya ditemukan dalam komunikasi chat-chatan atau dokumen aja. Kayak pas kita baca nih Pak Haritanu itu, dia disebut karena dalam salah satu dokumen di file itu tuh, dia tuh berbisnis dengan Donald Trump dalam pembelian properti rumah dan ada sebuah proyek hotel juga. Ya yang gini-gini kan sebenarnya nggak bisa dikait-kaitkan langsung dengan perdagangan anak ya. Terus Bu Sri Mulyani juga cuma disebutkan dia bekerja di World Bank, udah gitu doang. Nggak spicy gitu loh maksudnya. Kirain kita kan kayak ada gosip-gosip apa gitu, kagak ada. Tok disebut gitu doang di dokumen. Macam Elon Musk sama Bill Gates juga di dokumennya disebutkan kalau punya hubungan finansial bisnis. Kurang greget aja gitu loh maksudnya loh. Kita bahas yang spicy atau yang bikin omongan aja ya. Kayak ada buku sebanyak 58 halaman di mana itu adalah aturan-aturan di rumahnya si Jeffrey buat para karyawannya. Yang salah satu poin yang menyebutkan, ingat, kalian tidak pernah melihat apapun, tidak pernah mendengar apapun, dan tidak boleh berbicara kepada siapapun. Jadi jelas ya, para karyawan yang kerja di sana tuh disuruh cicing, wah ya selama bertahun-tahun disuruh diem. Jadi kebayang gak sih yang saya ini macam kayak di cerita-cerita film atau di teman cerita, di mana lu kerja sama orang super kaya gitu ya, tapi di dalam rumahnya ini menyimpan banyak rahasia gila, karena setiap harinya ada aja tuh perempuan muda yang dijebak menjadi korban. Dan si korban sendiri nggak bisa ngelapor karena dia diancam. Begitupun juga pada pekerjaan di sana. Bener-bener kayak tegang kali tiap hari ya. Ya jadi seperti itu gengs. Makanya sampai sekarang belum selesai kasusnya. Karena memang semua dokumen tersebut sedang diselidiki. Dan sebenarnya belum ada satu orang pun juga ya dari nama-nama yang ada di dokumen itu tuh yang ditetapkan bersalah atau ditahan. Selain juga pastinya karena mereka orang besar ya sulit juga untuk ditangkap. Dalam artian backingannya meriuh. Bukti-buktinya juga bisa dibilang mungkin tidak cukup kuat ya untuk membuktikan kalau nama-nama itu adalah para kliennya si Jeffrey. Karena meskipun misal ada kesaksian dari korban yang bilang dilecehkan sama Bill Clinton gitu ya, tapi untuk bukti konkretnya nggak ada. Visumnya udah lama kejadian. Bukti CCTV atau rekaman yang menunjukkan hal itu udah nggak ada, udah terhapus. Hanya berupa teks-teks email, percakapan yang Babu kurang tahu juga sih apakah bisa digunakan itu ya untuk mengungkap pelakunya yang lagi-lagi orang besar. Jadi memang mungkin akan cukup sulit dan alot. Kalau saksi mata, ya pelaku utamanya kan si Jeffrey nih yang udah innalillahi. Makanya tinggal si Kunti Gislen aja nih yang nggak tahu juga dia mau cepu apa enggak. Plus ditambah berarti para karyawan yang kerja di tempat-tempat tersebut, tempat-tempat rumahnya si Jeffrey. Lagi-lagi nggak tahu juga mereka mau ngomong apa enggak. Pastinya kan mereka mendapatkan ancaman kanan kiri. Makanya publik ini terus memantau kasusnya. Nantinya ini akan berakhir kayak gimana? Abisnya kan geger aja gitu ya. Misalkan kalau Presiden Amerika beneran bisa dipenjara karena skandal ini, ya bakal jadi berita dunia. Jadi itulah majikan rangkuman dari kasus Jeffrey Epstein. Nah sekarang kita masuk yuk ke rangkuman konspirasi-konspirasi yang bikin heboh warga TikTok, X sama Threads. Biasa ya, kalau di 3 platform itu kan kadang lebih riuh dan lebih mencekam ya pembahasannya sampai viral ya. Makanya kita kumpulin dan kita bahas sekalian aja.
Jadi selain hal-hal yang tadi kita sebutin mengenai isi dokumen Epstein tentang nama-nama orang tertulis atau tersebut sehingga langsung dicurigai, ada juga hal-hal yang bikin jadi omongan warga. Pertama, ada email dari tahun 2017 yang dikirim dari perusahaannya Bill Gates, di mana si Jeffrey ini sebagai salah satu penerima di email tersebut ya, yang isinya tuh membahas mengenai rencana wabah pandemi sebagai senjata. Nah, hal inilah yang disebut-sebut sebagai COVID 2020. Jadi email ini tuh semacam apa ya, memperkuat dugaan konspirasi sebelumnya, di mana COVID itu ya sebenarnya buatan Amerika. Tapi disclaimer, tetap aja ini sebuah konspirasi tetap ya. Terus kedua, ada kiswah atau kain Ka'bah yang dikirim ke Jeffrey Epstein. Jadi kiswah itu sendiri kan adalah potongan penutup Ka'bah yang biasanya memang diganti setiap 1 tahun sekali pada 1 Muharram. Jadi selama 1 tahun itu berarti banyak tangan umat muslim nih yang menyentuhnya dengan panjatan doa-doa, tangis air mata, segala macam. Ya orang-orang pasti semua kan pada berusaha megang Ka'bah kan, yang mana kain itu pasti ikut jadi kepegang juga. Dan karena memang selalu diganti setiap 1 tahun sekali, demi menjaga kebersihan dan kesucian juga pastinya ya, kain yang sudah tidak terpakai itu biasanya dipotong-potong jadi beberapa bagian ya, dan akan diberikan oleh pemerintah Arab sebagai hadiah kepada tokoh penting, kedutaan, masjid, lembaga internasional, maupun ke museum. Tapi dalam dokumen Epstein, ada email dan foto yang menunjukkan bahwa potongan kiswah itu tuh pernah dikirim ke rumahnya Epstein. Ya tentunya hal ini membuat orang-orang muslim ya terutama ya, pada khawatir karena menganggap kan kain itu semacam apa ya, simbol suci penutup Ka'bah. Kok dikasih ke orang yang kelakuannya dajal begitu? Yang di rumahnya sendiri kan adalah sarang maksiat ya, astagfirullahaladzim, yang ternyata memang ya bukan hoax alias benar. Dimana kain itu tuh diberikan oleh seorang pengusaha wanita asal Uni Emirat Arab ya, bernama Aziza Al-Ahmadi. Jadi di sini bukan pemerintah Arab langsung memberikannya ke Jeffrey, melainkan kain tersebut dihadiahi ke si Aziza ini, tapi sama si Aziza dikasih lagi ke si Jeffrey dengan maksud katanya cindera mata sebuah karya seni, karena tahu si Jeffrey ini kan punya banyak karya seni segala macam ya. FYI aja, biasanya orang-orang yang menerima kiswah itu tuh memang menjadikan kain tersebut sebagai pajangan di figura segala macam di tembok macam kayak karya seni. Karena kan memang dinilai berharga, bagus juga gitu kan ya. Namun sama si Jeffrey digunakan untuk apa? Kagak ada yang tahu. Intinya di dokumen tersebut hanya dibilang kalau kain kiswah itu dikirim pakai kargo. Si Aziza juga jelasin, ini tuh kain apa? Ini tuh kain kiswah yang telah disentuh banyak umat muslim, bernilai tinggi sebagai karya seni, udah gitu doang. Nah tapi netizen jadi berpikir liar. Jangan-jangan kain tersebut digunakan Epstein untuk hal-hal yang dilakukannya yang bejat itu, macam kayak jadi alas dalam melakukan kegiatan gilanya, atau buat ritual satanik lah, diinjek-injek segala macem. Tapi ya lagi-lagi semua itu hanya tebak-tebakan orang aja ya, yang mengkira-kira kain tersebut diapakan sama si Jeffrey. Secara kelakuannya si Jeffrey kan diajal, rumahnya adalah sarang maksiat, tapi adanya kain suci seperti itu rasanya nggak pantas gitu loh, paham ya? Intinya kain itu dikirim ke si Jeffrey, bener. Tapi digunakan untuk apa? Kagak ada yang tahu. Dan kenapa akhirnya kasus si Jeffrey ini dikait-kaitkan dengan hal-hal satanik? Karena ya circle-nya itu kan para elit global. Yang dari lama memang perkumpulan seperti itu sering dikait-kaitkan dengan Illuminati ataupun penyembahan setan. Biar pada keong-reyong alias kaya raya menguasai dunia ini. Begitu ya. Apalagi kok kebetulannya di salah satu dokumen Epstein itu ada sebuah file yang katanya sih typo, salah ketik. Harusnya tulisannya tuh bank name alias nama rekening, tapi yang tertera malah tulisan Baal. Ya seakan-akan nama rekeningnya si Jeffrey itu adalah Baal. Tapi balik lagi, ini katanya hanya semacam error aja sih, error penulisan. Cuma ya orang-orang langsung mengkait-kaitkan dengan nama dewa dari mitologi kuno Timur Tengah. Ada namanya emang dewa Baal yang dipuja sebagai dewa badai, hujan, petir, dan kesuburan yang mengendalikan hasil panen serta kelangsungan hidup manusia dan ternak. Dan cerita-cerita dulu tuh untuk menyembah dewa ini nih biar dikasih hasil panen sama ternak yang melimpah, alias ya kalau zaman sekarang dikasih harta lah ya. Sesembahannya adalah ngorbanin tumbal bayi. Nah dicocokin lagi nih, karena banyak banget memang email-email dari Jeffrey ke orang-orang yang ngomongin tentang masalah cream cheese. Dan ada salah satu email yang bilang kalau dia tuh baru tahu bayi dan cream cheese itu tuh punya rasa yang sama. Lah kan ambigu ya baca begitu ya. Pokoknya banyak banget email-email ngomongin cream cheese bayi yang nggak tahu maksudnya apa. Cream cheese bayi. Nah di situ makanya orang-orang langsung mengartikan adanya pesta makan bayi gitu loh untuk sebuah ritual sampai bilang rasanya kayak cream cheese. Wah makin nggak benar nih orang nih gitu loh. Disambung-sambungin lagi. Makain bayi yang rasanya kayak cream cheese berarti itu baik pada dijus kali ya buat ritual penyembahan ke dewa Baal buat kekayaan. Dan proses ritualnya memakai kain kiswah tadi tuh, macam kain-kain suci yang dinodai oleh hal-hal satanik gitu.
Jadi serem. Ya cuma di balik itu juga ada yang berpendapat kalau cream cheese tersebut hanya semacam kode atau kata ganti aja buat membicarakan hal-hal terlarang, gengs. Dimana cream cheese baby ini maksudnya misal aja lagi ngomongin apa narkoboy gitu, jadi diganti dengan cream cheese biar nggak terang-terangan. Karena memang di email-emailnya itu banyak kata-kata yang aneh yang diduga memang itu adalah kode-kode. Jadi kayak pakai kata ganti. Tapi ya untuk part ini semuanya konspirasi ya majikan ya. Belum ada bukti validnya juga karena semua ini hanya dugaan-dugaan liar yang berkembang di sosial media. Namun, apakah kalian mempercayainya? Coba komen di bawah. So itu majikan, semua rangkuman yang udah Babu rangkum mengenai Jeffrey Epstein ya. Yang jelas pokoknya nih, masalah utamanya itu adalah pelecehan dan perdagangan perempuan di bawah umur. Tapi klien-klien yang membeli perempuan-perempuan tersebut untuk dilecehkan pastinya belum ada yang benar-benar dijadikan tersangka ataupun sampai ditangkap. Karena masih diselidiki dan dicari bukti-bukti jelasnya. Nama-nama yang ada di dalam dokumen Epstein itu semuanya belum tentu terlibat dalam kasus utamanya tadi. Jadi kalau ada tokoh-tokoh besar yang disebut di dalam filenya yang sampai mungkin bikin kita shock itu ya, belum tentu terlibat. Dan segala teori konspirasi di luar kasus itu tuh masih menjadi konspirasi yang biar makin heboh aja. Intinya mah fokus ke masalah utamanya dulu ya, di mana para korban-korban ini bisa mendapatkan keadilan dan para pelakunya ini bisa ditangkap kan begitu. Semoga kalian paham secara garis besar tentang berita si Jeffrey yang lagi bikin geger dunia. Sekali lagi ini menjadi geger karena nama-nama di dokumen tersebut ya tadi orang-orang terkenal yang sebanyak itu. Mohon maaf ya kalau Babu ada salah-salah kata atau ada kurang-kurang karena memang pembahasan ini sebenarnya banyak banget. Lu bayangin 3 juta files begitu kan gak mungkin kita bahas satu-satu begitu ya. Jadi ini memang hanya poin-poin atau highlight-highlight yang memang lagi diomongin sama banyak orang. Kalau ada yang mau nambahin atau mau mengkoreksi, monggo seperti biasa tulis aja di kolom komentar. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misteri dunia orang pada kenapa? Misteri dunia